Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Seti Hendriana, nomor induk mahasiswa 201914155. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan resusitasi. Baik, di sini sebelum melakukan tindakan kita memperkenalkan diri, lalu menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan dan tujuannya apa, lalu mempersiapkan alat dan bahan seperti APD lengkap, lalu meja resusitasi, datar, lampu sorot, sarung tangan steril, setelah itu stetoskop, jam tangan, lalu oksigen, setelah itu kain bedong 3 buah, setelah itu bengkok dan penghisap lendir atau dili dalam kom, setelah itu ember pakaian kotor. Setelah itu lakukan persiapan ruangan harus tertutup, terang, dan nyaman. Lalu persiapan dari keluarga harus setelah mengetahui dan menyetujui tentang tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu petugas mencuci tangan dengan air sabun dan di bawah air mengalir, lalu mengeringkan dengan handuk. Setelah itu pakai sarung tangan. Lakukan penilaian sebelum bayi baru lahir. Apakah bayi cukup bulan? Apakah ketuban bercampur dengan mekonium? Lakukan penilaian segera setelah bayi lahir, yaitu bayi menangis, megap-megap. Jelaskan kepada keluarga atau ayah bahwa ada penolong yang berwenang untuk melakukan tindakan, dan juga jelaskan bahwa penata laksanaan dan komplikasi asfiksia yang diberi. Jelaskan bahwa tindakan ini mengandung resiko. Pastikan ayah atau keluarga memahami berbagai aspek yang telah disebutkan. Setelah itu buat persetujuan tindakan medis dan simpan di dalam catatan medis. Setelah itu jepit dan potong tali pusat. Memindahkan bayi dari atas perut ibu ke meja resusitasi. Langkah awal resusitasi yaitu jaiker, di mana jaga kehangatan bayi. Setelah itu atur posisi bayi dengan kepala setengah ekstensi. Setelah itu isap lendir dari mulut bayi baru ke hidung bayi. Setelah itu keringkan dan lakukan rangsangan taktil. Reposisi kembali kepala bayi setengah ekstensi. Lalu tindakan selanjutnya, nilai bayi bernafas secara spontan. Bila bayi tidak bernafas spontan dan tonus otot lemah, maka lakukanlah resusitasi. Langkah definitif VTP atau ventilasi tekanan positif. Berikan ventilasi dengan tekanan udara 20 cm dan sebanyak 20 kali selama 30 detik. Setelah itu lakukan penilaian pernafasan setiap satu siklus VTP. Bila bayi bernafas normal, hentikan ventilasi secara bertahap dan pantau bayi dengan seksama. Dengan VTP itu dilakukan dengan 776. Bila bayi belum bernafas normal, lanjutkan tindakan siklus kedua. Pastikan sungkup melekat dengan benar. VTP dilakukan sebanyak 20 kali dalam 30 detik, di mana perhitungannya dengan 776. Nilai keberhasilan setiap 30 detik dan tentukan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut. Bila bayi belum bernafas normal, lakukan tindakan VTP yang ketiga. Setelah 3 kali siklus VTP, bayi belum bernafas, periksa denyut. Bila denyut nadi kurang dari 100 kali per menit, lakukan rujukan sambil terus melakukan VTP. Bila denyut nadi tidak terdengar, lanjutkan VTP sampai dengan maksimal 10 menit setiap satu siklus cek jantung. Bila dalam 10 menit tidak ada respon, bayi dinyatakan meninggal. Pemantauan dan dukungannya: melakukan pemantauan tanda bahaya setiap 15 menit sekali, menjaga bayi tetap hangat dan kering, serta mencegah terjadinya hipotermi. Setelah itu lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Setelah itu melakukan pemeriksaan fisik setelah 1 jam IMD serta perawatan tali pusat. Berikan injeksi vitamin K
0,5 secara IM 0,5 sampai 1 mg dengan tetes mata, serta HB0 secara IM 1 jam setelah pemberian dari vitamin K. Bila kondisi bayi memburuk, segera lakukan rujukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.